user yang bisa mengakses ke aplikasi di sini. Nah, setelah divalidasi user tersebut apakah ada atau tidak, maka halaman selanjutnya adalah dari dashboard, data master, proses clustering Faji, cetak laporan, pembuatan user, WhatsApp blast, dan pengelompokan service. Nah, sebenarnya untuk Faji di sini sih saya hanya 1, 2, 3, 4, 5 menu aja yang digunakan. Untuk 2 ini tidak digunakan. Lalu untuk halaman dashboard ini, nah di sini sih sebenarnya untuk rangkuman atau rekapan hasil-hasil yang telah kita kerjakan di sistem gitu ya. Nah, yang pertama ada total user, ada total pengujian, total data cluster, serta total data service kendaraan. Nah, saya coba yang lalu ada dari data parameter serta data main service mobil. Nah, kita coba dulu ya sebentar. Nah, kita coba ke data parameter. Nah, di sini ada beberapa function yang bisa dilakukan. Yang pertama ada tambah komponen baru. Nah, ini sebenarnya sih untuk manual insert data ya. Nah, untuk 3 ini baru dia hasil dari download format lalu kita upload lagi kan ke sistem gitu sih. Untuk secara massal karena nggak mungkin juga kita satuan, tapi untuk mengakomodir bisa dilakukannya secara satuan atau ada penambahan yang hanya untuk 1, 2, 3 data sih kita sudah sediakan juga untuk function tambahnya. Nah, yang pertama sih kita download dulu ya formatnya ini seperti apa. Sebentar, ya udah ada data, hapus dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dimana ada data master, ada data set, dan input data. Nah, sebenarnya kan untuk Faji itu sendiri dia kan ada parameter-parameter ya yang digunakan untuk pengelompokannya. Nah, di sini saya menggunakan depo mobil, PKB, kilometer, total revenue, tahun konstruksi, dan service kategori. Nah, hanya 6 ini saja sih yang saya gunakan untuk mengelompokkan Faji image-nya ini. Nah, di mana setiap item-item di sini dia udah saya kasih nilainya. Sebenarnya ini sih sama teman-teman nanti bisa disesuaikan juga, cuma saya mengambil ini sesuai dengan apa yang ingin saya kelompokkan gitu. Sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan juga, cuma ya karena di tempat studi kasus saya ke-6 ini bisa dijadikan pengelompokan, maka saya buatkan juga 6 ini sih. Nah, saya contoh. Saya coba contoh ada. Nah, ini ada berapa data sih? Ada 17 data. Nah, ini kan ada 17 data nih. Nah, ini juga nih. Ya, ini kan ada nomor angka. Nah, ini sebenarnya untuk nanti laporannya aja sih saya buat. Nah, karena saya coba buat import dulu ya. Saya coba import. Setelah sebentar. Saya upload dokumen aja. Nah, sebenarnya ini datanya ini udah masuk ke sistem, tapi karena dia belum diproses oleh sistem untuk insert data ke database, kita harus tombol yang import komponen ini. Nah, ini gunanya untuk memasukkan file tadi ke dalam database. Nah, kan kalau tadi itu memasukkan, nah kalau tadi itu kan apa ya istilahnya, saya masukin file ke sistem. Nah, dari sistem ini dia diproses dulu oleh ini nih. Nah, ini kan nggak sama nih karena error nih. Nah, kenapa bisa gini? Karena dari Excel ini dia nggak membaca. Nah, kita coba ulangi lagi sebenarnya. Nah, yang ini
data yang telah kita jadikan atau sudah memiliki nilai setnya. Kita coba bikin file baru. Nah, save aja. Nah, trace komponen data, trace dataset 1. Saya coba lakukan ulang. Nah, karena dari datasetnya udah saya perbaiki, kita coba dulu. Nah, ini sebenarnya kan proses yang tombol function ini itu sebenarnya untuk mengupload file yang tadi. Nah, sementara untuk tombol function ini dia digunakannya untuk mengolah database-nya gitu. Nah, tadi kan udah masuk nih filenya. Nah, kita coba. Sorry, karena ini sih karena dia masih mengambil ke file sebelumnya, jadi perlu kita perbaiki dulu sebentar. Nah, ini nilainya udah saya perbaiki biar nggak mengambil nilai yang tadi. Bentar. Ya udah nih. Nah, sebentar saya coba upload ulang lagi. Coba upload. Nah, ini kan udah selesai. Nah, kita coba. Nah, kalau seperti ini dia berhasil. Nah, ini dia udah punya nilainya masing-masing sih. Nah, ini contoh untuk yang dataset awal. Lalu ada kita gunakan juga nih dataset kedua. Nah, ini sih fungsinya untuk nanti laporan ya sebenarnya, karena kan nggak mungkin juga nih tim kita dikasih cuma nomor angka gitu atau mungkin atau apa gitu kan, kita nggak mungkin juga ya. Nah, kita coba download dulu formatnya. Bentar. Coba download dulu. Nah, nanti yang muncul ini seperti ini nih, karena kita enggak. Nah, ini kan saya udah perbaiki nih. Nah, ini kita coba contoh. Kita coba yang nomor angka tadi kita masukkan dulu di equipment numbernya. Nah, ini sih fungsinya untuk nanti laporan ya, biar nggak bingung juga nih tim gitu kan, masa kita tim kasih nomor angka aja gitu, ini klasternya 1, 2, 3 bla 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 gitu kan, kita nggak mungkin kayak gitu. Nah, coba saya bereskan dulu bentar.
sebenarnya sih ini udah ada data ya, cuma kan saya ini kita bikin data dummy, jadi saya pura-pura aja dulu gitu kan. Ini tadi ada PKB tipe ya. Ini cuma contoh aja sih sebenarnya. Ya, sebenarnya masalahnya kita nggak perlu lah ya mungkin. Coba aja dulu gini ya sebentar. Yang tadi kita coba upload, yes. Nah, ada 19 data yang tadi kan. Setelah itu kita setelah data setnya udah ada dan data pembantu atau subjeknya udah ada, nah kita coba proses clustering ini menggunakan Fuzzy. Nah, contoh saya akan membuat 3 cluster dengan maksimalisasi 100, pembobot 2, epsilon 1 pangkat min 10 dan iterasi awal 1. Kita coba mulai cluster. Nah, di sini dia akan menghitung proses. Nah, setelah udah selesai, nah ini dia baru nih kelihatan nih dari keanggotaan klasternya, dari iterasi I1. Nah, kita tadi mulai dari iterasi awalnya 1 nih ya. Jadi kita bisa masukkan nih I1. Nah, ketemulah di iterasi 25 terakhir itu. Nah, ini sih sesuai dengan yang ada di Fuzzy C means ya, keanggotaan cluster mu kuadrat X pusat cluster X P. Nah, fungsi objektif. Nah, ini sih. Nah, nanti kalau yang tadi udah ada kan nih. Nah, yang jumlah cluster 3, pembobotnya 2. Nah, kita coba cetak. Di sini lumayan lama sih karena saya tidak membuat per part, jadi agak lama juga. Harusnya dibuat Excel, cuma kan